wabarakatuh. Pergi wisata ke Pantai Nila. Jangan lupa ke Mentani. Jumpa lagi bersama Ibu Nabila pada pembelajaran hari ini. Baik, apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan selalu melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, nah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya, bersama-sama. Sudah siap? Angkat kedua tangannya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Nah, baik, sekarang Ibu tanya, kalian masih ingat tidak pelajaran kita minggu lalu membahas tentang apa ya? Iya, benar, yaitu membahas tentang bangun datar. Nah, dan pada minggu ini atau pada hari ini itu kita akan membahas tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, apakah kalian sudah mengenalnya? Nah, iya. Nah, pada hari ini kita akan membahas bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2 tersebut. Maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, setelah menyimak penjelasan dari guru, itu siswa dapat memahami bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Yang kedua, itu setelah mengerjakan latihan soal, itu siswa dapat melakukan operasi hitung bilangan pangkat 2. Dan yang ketiga, setelah melakukan latihan soal, itu siswa dapat melakukan operasi hitung akar pangkat 2. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Baik, jika sudah siap, kalian bisa siapkan alat tulisnya ya, dan simak dengan baik penjelasan dari Ibu. Oke, sudah siap? Kita mulai ya. Nah, baik. Sekarang kalian perhatikan gambar di samping ya. Nah, tahukah kalian jika kertas lipat itu berkaitan dengan bilangan perpangkatan? Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian pernah melakukan permainan kertas lipat? Pasti kalian pernah dong melakukannya. Nah, kenapa berkaitan dengan bilangan perpangkatan? Misal nih, seperti gambar sebuah kertas, kalau kalian lipat menjadi 2 bagian, maka itu bisa disebut 2 pangkat 1. Kalau kalian lipat 1, kalau kalian lipat 2, itu bisa 2 pangkat 2. Nah, kalau satu kertas itu kalian lipat menjadi 3 bagian, itu bisa disebut 3 pangkat 1. Kemudian seperti pada gambar di samping itu bisa kalian amati lipatan kertasnya. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pemahaman konsep tentang bilangan pangkat 2 dan apa itu akar pangkat 2. Nah, sekarang kalian coba ingat kembali dulu kalian sebelumnya, atau pasti kalian pernah belajar perkalian. Nah, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Misal 3 kali 4
maka 4 tambah 4 tambah 4 itu sama dengan 12, dan 4 kali 3 itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu sama dengan dan 12. Nah, dan saat ini kita akan membahas tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, seperti apa itu bilangan pangkat 2 dan apa itu akar pangkat 2 akan dijelaskan pada pembelajaran hari ini. Bilangan berpangkat adalah suatu bilangan yang memiliki pangkat, apakah pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan pangkat 2 adalah bilangan yang memiliki angka 2 di atasnya. Bilangannya disebut juga bilangan kuadrat. Contohnya, 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16, 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25, dan 6 pangkat 2, 6 kali 6 sama dengan 36. Cara menyelesaikannya cukup dengan mengkalikan bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkatnya. Nah, seperti pada contoh tadi. Nah, ini ada contoh tabel bilangan pangkat 2 itu dari angka 1 sampai 10. Kalian bisa baca ya. Dan untuk memudahkan kalian mengingatnya, kalian bisa menghafalnya dengan bernyanyi. Seperti Ibu contohkan berikut ini. Kita mulai ya. 1 pangkat 2 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4 pangkat 2 jadilah 16. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 81. 10 pangkat 2 jadilah 100. Nah, itu tadi. Bisa kalian ulangi ya. Sekarang contoh soal bilangan pangkat 2. Yang pertama itu 2 pangkat 2. Berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, yang kedua itu 3 pangkat 2. Artinya 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 itu 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu 5 pangkat 2, maka 5-nya dikali 5 sama dengan 25. Nah, begitu cara menjawab soal bilangan pangkat 2. Nah, sekarang kita mencoba melakukan operasi hitung campuran bilangan pangkat 2. Yang pertama itu penjumlahan. Nah, soalnya yang pertama misalnya itu 3 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Maka cara menjawab yang pertama itu kalian bisa langsung kalau kalian sudah hafal dan ingat 3 pangkat 2 itu berapa, misalnya artinya 3 pangkat 2 9, 6 pangkat 2 36, maka kalian bisa langsung jumlahkan, yaitu 9 tambah 36 maka hasilnya 45. Namun jika kalian belum hafal atau belum ingat, kalian bisa terlebih dahulu mengkalikan jumlah pangkatnya. Maka 3 kali 3 sama dengan 9, lalu ditambah 6 kali 6 sama dengan 36. Baru kalian tambahkan 9 tambah 6 yang hasilnya 45. Sekarang itu pengurangan. Untuk pengurangan itu caranya sama saja, cuman tinggal memperhatikan dikurang atau ditambahnya saja.
Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas akar pangkat 2. Nah, bilangan akar pangkat 2 adalah atau akar kuadrat itu adalah lawan dari suatu bilangan pangkat dan merupakan hasil dari perkalian pangkat 2. Cara menyelesaikannya itu adalah cukup dengan mencari hasil bilangan yang jika dipangkatkan menghasilkan soal tersebut. Nah, selanjutnya ini contoh tabel akar pangkat 2. Maka akar 1 hasil akar pangkat 2-nya itu 1. Akar pangkat 4 itu hasilnya 2. Akar pangkat 9 itu hasilnya 3, akar pangkat 16 hasilnya 4, akar pangkat 25 hasilnya 5, dan akar pangkat 36 itu hasilnya 6, akar pangkat 49 itu 7, akar pangkat 64 itu 8, akar pangkat 81 itu 9, dan akar pangkat 2 dari 100 itu 10. Selanjutnya contoh soal dari akar kuadrat. Tentukan akar dari soal di bawah ini. Yang pertama itu akar 4 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dikali 2 yang hasilnya 4. Kemudian akar 25 yaitu 5. Karena 5 pangkat 2 yang berarti 5 dikali 5 hasilnya 25. Akar dari 36 itu adalah 6 karena 6 pangkat 2 yang artinya 6 dikali 6 hasilnya 36. Nah, itulah kenapa jadi akar kuadrat kebalikan dari bilangan pangkat 2. Selanjutnya operasi hitung akar kuadrat. Yang pertama itu akar 64 ditambah akar 25. Maka kita tentukan terdahulu akar 64 adalah 8, akar 25 adalah 5. Maka 8 tambah 5 sama dengan 16. Kemudian untuk pengoperasian pengurangan yaitu dari contoh soal akar 81 dikurang akar 16. Kurang akar 16 sama dengan, maka akar 81 adalah 9, akar 16 adalah 4, jadi 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ini ada tugas untuk kalian, dibaca soalnya dan dikerjakan dengan baik ya. Semangat, kalian pasti bisa. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, tuh bilangan pangkat 2 adalah bilangan yang memiliki angka 2 di atas bilangannya. Contohnya, misal 4 pangkat 2 sama dengan 16 karena 4 pangkat 2 berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Contohnya lagi 5 pangkat 2 sama dengan 25 karena 5 dikali 5 sama dengan 25. Selanjutnya, akar pangkat 2 adalah lawan dari bilangan pangkat dan merupakan hasil dari perkalian pangkat. Contohnya, akar 4. Nah, kalian perhatikan simbol akar itu seperti itu ya. Kalian ingat simbol akar. Nah, akar pangkat 4 itu sama dengan 2. Karena 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu contohnya lagi akar 9. Nah, akar 9 itu tarik akar itu hasilnya adalah 3 karena 3 dikali 3 itu 9. Nah, mungkin itu saja kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa setelah belajar terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna datiba wa arinal batila batila warzuqna datinaba bi rahmatika ya arhamar
demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Dan Ibu memohon maaf apabila dalam penyampaian pada pembelajaran hari ini terdapat salah kata. Mohon dimaafkan dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Jika ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan aja langsung chat di WA Ibu secara personal ya, atau kalian juga bisa bertanya atau minta bantuan kepada orang tua kalian di rumah atau kakak kalian ya jika kesulitan mengerjakan soalnya. Baik, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.